Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama gue Taufik Nubu. Dan hari ini obrolan kita adalah tentang si handphone yang satu ini, yaitu Poco F3. Satu buah handphone yang lumayan bikin heboh karena kemunculannya jadi kejutan di acara launching Poco X3 Pro. Udah gitu juga dia datang dengan harga yang benar-benar terjangkau untuk kelasannya. Tapi seperti biasa ya, spesifikasi tinggi, harga rendah, tentu yang namanya kompromi itu ada. Dan di Poco F3 Pro memang, ya gue akuin, ada. Tapi somehow untuk saat ini tingkat komprominya menurut gue masih sangat bisa diterima. By the way, sebelum kita lanjut, gue akan bikin disclaimer kalau video Poco F3 ini berdasarkan penggunaan gue selama 1 minggu dan banyak banget preferensi pribadi gue masuk di video ini. Jadi take it as it is. Kalau emang misalkan sama dengan experience lo, ya alhamdulillah. Kalau misalkan berbeda, ya udah, ya nggak apa-apa. Mungkin lo doyannya begini dan gue doyannya begitu. Oke, secara spesifikasi dulu deh. Handphone ini udah cakep sebenarnya dengan Snapdragon 870, layarnya udah E4 Dynamic AMOLED, refresh rate-nya 120Hz, RAM dan juga storage 6128 atau 8256, baterainya 4520 mAh, support 33W fast charging, sudah support NFC pula, double speaker, support 5G, triple kamera setupnya 48MP main kamera, 8MP ultra wide angle kamera, dan juga 5MP telemakro kamera, plus 20MP kamera depan. Semua spesifikasi tadi lengkap dengan MIUI 12 yang punya base Android 11 tentu ngebikin Poco F3 ini jadi menarik. Ditambah lagi harganya cuman tanda kutip 4.999.000 untuk varian yang paling rendahnya. Tambah menggoda lagi, but however, seperti yang tadi gue udah bilang, ada yang namanya kompromi kalau membeli HP dengan spesifikasi tinggi tapi harganya hitungannya cukup rendah. Walau komprominya masih bisa diterima. Seperti yang pertama di bagian kamera. Kamera Poco F3 ini jelas bukan bagian paling kuat dari handphone ini. Bukan karena 48MP-nya, tapi karena secara hasil. Jujur, dibanding Redmi Note 10 Pro yang jauh lebih murah pun, Poco F3 ini masih kalah hasilnya. Walau memang sudah coba diperkuat dengan ISP dari chipsetnya Snapdragon 870, hasil foto handphone ini bukan yang paling clean, dan dynamic range-nya juga terasa punya limitasi. Plus, hasil videonya soft, padahal sudah menggunakan settingan 4K dengan ISO 250 aja. Tapi sebenarnya bagian ini ketebak ya, karena kan si Poco F3 ini dibilangnya adalah handphone yang powerful, performanya bagus, bisa buat gaming dan segala macamnya. Jadi lemah di bagian kamera, ya semua is okay. Mereka juga perlu untung kan sebenarnya. But with that said though, ada satu bagian hal lagi yang akan terasa komprominya kalau lo menggunakan Poco F3, yaitu di bagian baterai. Satu hal yang mungkin lo cukup kaget ya, gue membahas kompromi di bagian baterai. Karena pada penggunaan layar 60Hz aja, gue hanya memerlukan waktu 1 hari untuk menghabiskan baterai ini saat heavy use. Data awal penggunaan gue dari 70 ke 7% hanya memberikan screen on time 1 jam 44 menit dengan standby time 29 jam 54 menit. Bahkan at one point, untuk menghabiskan daya dari 100 ke belasan persen aja, gue hanya memerlukan waktu 24 jam lebih sedikit dengan screen on time masih di bawah 2 jam. Tentu banyak faktor ya yang berpengaruh kenapa kok baterai Poco gue punya performanya seperti itu. Tapi ya ini yang gue rasain, jadi ini yang gue ceritain ke lo. Sekarang pertanyaannya, performa baterai Poco F3 lo sendiri gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. But with that said though, hanya 2 kompromi itu aja yang menurut gue berasa banget tingkat kompromi seada-adanya. Sisanya menurut gue Poco F3 ini punya performa sesuai dengan harganya. Ya, sesuai dengan harganya. Kita mulai dari chipsetnya dulu, yang emang ini powerful. Dan kalau lo lihat hasil angka benchmarknya, seperti yang lo lihat saat ini, diukur dengan Geekbench 5, angkanya sudah oke. Dipakai main game pun performanya aman-aman aja. Gua pribadi tidak menemukan masalah apapun, termasuk cerita orang yang bilang layar handphonenya dimming. Padahal gue coba main Call of Duty Mobile cukup ekstensif dan tidak mengalami dimming di bagian layar sama sekali. Untuk responsivitas layarnya sendiri, kalau gue ukur menggunakan multi-touch testnya device info hardware, ngasih lihat responsivitasnya tidak sehandal itu awal-awal. Tapi begitu makin sering dipakai, performanya jadi lebih membaik. Entah gimana ceritanya gitu ya. Gue sendiri pas coba mengaplikasikan ini ke main game, hitungannya masih aman-aman aja, tidak merasakan sesuatu yang mengganggu. Mungkin karena gue seorang casual gamer. Kalau lo seorang pro, nggak tahu. Lo yang ceritain di gue di kolom komentar gimana rasanya. Untuk pewarnaan layarnya sendiri, E4 Dynamic AMOLED ini emang beda
kelas. Out of the box, warnanya udah cakep, kontrasnya lebih deep, dan layarnya hitungannya juga lengkap ya, dengan hadirnya HDR10 Plus pula. Udah punya pelindungan Corning Gorilla Glass 5 juga. Jadi udah enak lah. Catatannya emang kalau handphone ini lo bawa keluar rumah dan matahari di luar lagi cerah banget, layarnya bisa gue bilang ini masih kalah lah sama cahaya matahari walaupun sudah dengan kondisi full brightness. Oh iya, untuk haptic feedback layarnya sendiri, Poco F3 ini menggunakan X-axis haptic. Jadi rasanya emang enak banget kalau dipakai ngetik, walau setiap disentuh layarnya jadi seperti ada bunyinya. Walaupun ini emang bukan bunyi sound effect, literally bunyi dari si haptic feedbacknya tadi. Terus kita coba lihat sekarang secara keseluruhan body, Poco F3 ini sudah menggunakan glass back dan juga udah metal frame, hadir dengan desain khas pabrikan Xiaomi 2021. Dengan kamera bumpnya begini, logo di bagian bawah kiri, khas lagi-lagi Xiaomi 2021. Gua nggak komplain, tapi desain ini jadi tidak spesial karena sudah dipakai lebih dari 2 kali di tahun 2021 oleh Xiaomi. Nah, untuk speakernya sendiri benar sudah stereo, tapi masih berkonsentrasi di bagian mid dan juga treble serta kurang di bagian bass. Untuk gue di harganya, Poco F3 ini udah oke suaranya. Tapi getaran di bagian belakang bodi tetap akan lo rasakan walau speakernya hanya di set 40-50% aja. Dari yang tadinya mungkin pengen protes dengan getaran di bagian belakangnya, gue sekarang mulai mikir, oke, kayaknya ini adalah ciri khas yang pengen dikasih Poco ke bagian bodi belakang kalau kita lagi ngeset atau masang volume agak gede, yaitu getar-getar. Satu hal yang dipertanyakan oleh banyak orang, tapi sayangnya gue belum bisa jawab, itu adalah apakah benar 5G-nya Poco F3 ini tidak bisa digunakan di Indonesia. Karena sampai video ini gue bikin, gue udah nanya ke pihak Xiaomi, tapi belum mendapatkan klarifikasi sama sekali dari mereka. So, it will remains a mystery. Tapi kalau gue sudah dapat update, mungkin gue akan taruh di kolom komentar. So, please do cek kolom komentarnya. Now, by the end of the day, kalau ditanya, jadi Vic, si Poco F3 ini worth it atau enggak? Jawaban gue adalah iya, worth it. Karena antara performanya, komprominya, dan juga hal yang lo dapetin dari Poco F3 ini sesuai dengan harganya. Nggak dilebih-lebihin, nggak dikurang-kurangin. Literally, lo bayar 4.999, yang lo dapetin adalah satu buah handphone dengan kualitas 4.999. Menurut gue, itu bener-bener itu adalah hasil finalnya. Jadi ya, sangat mudah merekomendasikannya, but please don't expect more. Karena handphone ini punya flagship chipset, tapi secara keseluruhannya belum bisa lah ngalahin flagship benerannya. Again, this is flagship killer, not the real flagship, and I guess it's okay. Ya nggak sih? 4999 mau protes apa juga gitu. Anyway, that was the video for today. Kalau lo punya satu atau dua pendapat tentang Poco F3, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi seperti biasa, diskusi secara sehat. Buat sekarang Taufik Noba cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.